Halo guys, saya Ipang Dan saya Sultan. kembali lagi di Ini baru show. Ini nyanyi. Oke, kali ini kita video Di video ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial toh. sangat spesial. Di mana Muntah Mijay pakai baju Iya tuh. Olahraga. olahraga Ini jadi. Ya, cincin. Baju olahraga jadi. Ini banyak banget. Jadi bintang tamu tadi sini itu kayak atlet Aktif futsal nih. atlet futsal ya, Ada lainnya pokoknya Pak Kambaknya pada hari ini. Oke, langsung saja kita panggil ini dia Aldi Coneng. Oke, ini dia bintang tamu kita pada malam hari ini yaitu Aldi Coneng. Dia pemain futsal terkenal ceritanya di Parepare. Bukan ceritanya kayak kenyataannya tuh. Ceritanya memang kenyataan. andalannya mentok Parepare. Aslinya Mi, jadi sebelum kita tanya lebih jauh, kita kenalkan dulu sebenarnya siapa sih ini Aldi Coneng, bisa mungkin perkenalkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Aldi. Nama lengkapnya Aldi, tapi lebih sering akrab dipanggil Coneng sama teman-teman. Kenapa tidak bisa sering kali dipanggil Coneng? Karena apa nih? Jauh sekali, masih kecil gak tau, baru ada temanku sama nama aku Aldi, cuma dia dipanggil juga Coneng, temanku. Nah, kasih pindah namanya ke saya, jadi melengket nih ke saya juga. Jadi di acara ini siapa dipanggil kaki? Aldi Coneng motor. Coneng motor. Coneng. Ya, Coneng Semarang. Jadi toh sebelum ke pertanyaan, mungkin apa kesibukan tak sekarang? Kalau kesibukan sekarang itu masih sering di latihan sendiri sama teman-teman juga. Biar di tengah pandemi ini. Ini di tengah pandemi. Sering menjaga apa di Jaga kondisi fisik. fisik. Betul. Jadi langsung saya ke pertanyaan toh. Gini, pertanyaan dari saya tuh, pertanyaan pertama itu kayak, kan ini sebenarnya tuh perlu kita kayak Aldi ini kemarin bisa lolos seleksi Prapon untuk wakili Sulsel. Orang Parepare tuh yang bisa wakili Sulsel. Orang Parepare bisa wakili Sulsel di Prapon kemarin. Di mana kemarin itu Prapon? Di Jatinangor. Sumedang. Jatinangor itu kayak, mungkin tanya bagaimana? Kan ini Aldi Coneng tuh kayak orang Parepare yang bisa lolos seleksi orang Parepare yang wakili Sulsel di Prapon kemarin. Di mana kemarin itu? Di Sumedang, Jatinangor. Di Sumedang. Oke. Mau katanya kayak bagaimana perasaannya ini kayak Aldi bisa wakili Sulsel di Prapon, bahkan bisa lolos sekarang sampai Pontok di Papua toh. Jadi bagaimana perasaannya ini Aldi bisa wakil Sulsel? Kalau bicara soal persaingan itu pasti kalau kita sendiri termasuk bangga sama diri sendiri tuh. Bangga bisa juga bawa nama kota Parepare mewakili apa nih? Sulsel tuh. Mewakili Parepare, bilang orang Parepare yang bisa bersaing di Makassar. Orang Parepare bahkan sampai Sulawesi lah. Sama kalau itu pasti Kayak kebanggaan tersendiri. kebanggaan tersendiri sama kita, sama pasti keluarga senang, sama teman-teman juga senang pasti bilang temannya tuh itu temannya ini, keluarganya ini. Jadi adalah kebanggaan tersendiri dari kita bisa wakili Sulsel. Seleksinya itu susah menurut tak? Susah sekali. Karena dari seluruh provinsi atau seluruh kabupaten atau kota tuh yang ada di Sulsel ikut bersaing situ, semua lah pemain futsal top dari daerah masing-masing datang bersaing, dari ratusan sampai belasan yang dipilih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada bisa tepuk tangan sih. Jadi Pertanyaan tak kan dah. Jadi ini Coneng dipanggil Aldi. Coneng. Ya. Jadi ini Aldi Coneng
memang dari dulu itu masih waktu masih kecil sudah jago memang main futsal atau ini bakatnya diasah? Kalau dari kecil itu sudah jago main itu main bola Oh, iya. pasti. Main bola pasti semua orang jago, semua orang jago. Yang tenang berputar juga begitu kan? Tenang bisa gitu. Jadi dari kecil mas Dari kecil, selalu main bola. Dari bola plastik nih? Dari bola plastik lah. Tuh, sama aja bola plastik. Kemudian itu nih semakin kesini semakin canggih juga ada untuk pelatih semuanya, jadi bisa nih semakin kesini lebih modern nih, lebih nih biasa terus nih bakatnya dapat pelatih juga, pelatih bagus, jadi bisa sharing sama pelatih, dikasih sedikit tentang futsal lebih mendalam tuh. Jadi bisa siapa pelatihnya itu supaya teman-teman yang mau tahu. Oke. Pelatih dari dulu kayak dari SMP kan gitu. Dari awal cetak. Dari saya dapat pelatih kok dari SMA. SMA dulu. Dapat pelatih di SMA itu di SMA Negeri 2. SMA 2. Namanya pelatihku di situ Usmar Umar Sangaji. Kalau Coach Smart Di top, coach. melatih top Terus dunia. lanjut. Udah Memang tahu banyak pemain ciptakan Sekali bisa jadi pemain itu, Ya. Cus. Terus selanjutnya siapa lagi? Setelah ketemu sama Coach Usmar, dipanggil nih seleksi di Makassar, ketemu sama Coach Asar Rahman, Kalau coach Coach Rahman. Subair Majid, itu sama Coach Idu, lebih sering dipanggil Coach Idu lah. Jadi itu di pelatih yang bisa kayak bawa namanya berkembang seorang Aldi, ke bawa Aldi bisa berkembang sampai sekarang. Lanjut pertanyaan berikutnya dari saya, kan ini Aldi tuh kayak kalau bilang di skala kota Parepare kayak kalau masalah futsal tuh kayak dikenal nih ceritanya, tuh bukan ceritanya kenyataannya. Gitu. Daring kali. Iya. Dia di atasnya. Dia aja terang gitu. Ya, Maksudnya terus nih. kayak pasti kayak lebih sering dipanggil kayak lebih ke Tarkam begitu toh. Nah, Tarkam jadi kayak pertanyaanku di sini mengenai Tarkam, kayak suka dukanya selama Tarkam. Terus kayak Tarkamnya paling jauh di mana? Oh iya. Kalau suka dukanya Tarkam itu kita bahas toh dukanya dulu toh. Duka-duka mungkin Ya, dulu. dukanya itu sedih dulu kan. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Dukanya tuh main dikala baru tidak dibayar. Nah. Padahal di pembicaraan awal ada bayaran. sekian, Ya. ada sekian toh, tapi bos begitu tipu-tipu bos. Jadi tidak dibayar, itu dukanya. Senangnya sukanya kasih juara timnya bos, dibayar lebih. Itu alhamdulillah ada bonusnya sedikit sekian toh, itu sukanya. Tarkam paling jauh kemarin di Bau-Bau. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Kendari toh. Kendari. Bau-Bau. Ini mau bawa itu. Di Sulawesi Tengah. Cari nanti. Ya, itu. Tarkam paling jauhnya itu Tarkam paling jauh di sana, di Bau-Bau. Saking jauhnya enggak kita tahu di mana. pertanyaan tak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut saya itu tentang perkembangan futsalnya di Parepare itu, tentang pemain-pemain futsalnya, apakah bisa nanti bersaing sama orang di luar Sulawesi ya? Menurut tak? Kalau sekarang kuliah lihat banyak pemain muda, bisa dibilang itu menjanjikan untuk kota Parepare. Ya. Kalau pemain muda pemain muda sekarang menjanjikan kalau untuk kota Parepare supaya bisa bersaing di luar pulau atau di mana toh. Lagi sekarang kayak pembinaannya tuh lebih dari SMP bahkan dari SMP ada nilai pembinaannya dari SMP naik ke SMA lanjut lagi lanjut ke universitas ya, jenjang gitu. perkuliahan. Jadi kayak bisa bersaing ceritanya. Bisa sekali nih bersaing di ibu kota Sulsel toh, Iya. Makassar. Makassar. Jadi
Lanjut ke pertanyaanku tak. Iya. Pertanyaanku kan ini Aldi kayak pemain pro, bisa dibilang kayak kalau bukan lagi skala par-par ini skala selesai lagi. Pemain buatan nih. Iya kan. 9-9 plus gitu ya. Kalau MPS kita itu Pemain buatan. kayak Aldi kayak pemain pro tok, terus kayak mau pasti ada pemain yang diidolakan. Iya. Jadi pertanyaanku itu kayak pemain yang diidolakan dari seorang Aldi, terus kayak impiannya ini pasti cita-citanya mau main di sini klub kayak impiannya mau main di klub mana. Pemain idola itu anak Makassar gitu. Anak Makassar. Bisa mungkin disebutkan namanya. Ayo, ya. Siapa tuh dia menonton tuh? Warna full lagi. Idola itu Ardian Sanur. iya. Pemainnya Black Steel sekarang. Kebetulan juga dia cap di sana. Idola sekali Kuces. Dan Senur Sama klub yang Diidolakan. di tempat momen tuh. Misalnya kalau ada rezeki ya klub andalan lah SKN Kebumen. sekian Kebumen. Luar biasa sekali. Pandu. Kadang tapi surat tanya supaya itu. Lanjut pertanyaan tak. Jadi pertanyaanku ya di sini, selama ini Aldi menjadi pemain profesional tuh, alhamdulillah bisa dibilang pemain profesional futsal tuh, pernah tidak dapat lawan terberatnya, terus kiper yang paling susah itu di Pagol. Iya. Di Pagol. Nah, Menurut tak siapa kalau kita tahu namanya tuh bisa mungkin disebutkan tuh, sama klubnya juga yang terberat menurut tak dilawan. kayak lawan. Kalau misalnya dulu baru bicara kayak di Parepare kayak turnamen. Iya, di Parepare dulu. Di Parepare toh. Kalau kemarin itu paling susah gue lawan di Parepare. Dia lebih sering bawa nama timnya BTN. BTN. Bang BTN. Lebih bawa ke instansi. Bang BTN. Tapi pemain di sini deh. Andalan sekali. Senior juga toh. Ya. Paling susah lawan itu Bang BTN. Sama kiper yang paling susah gue itu. Pawal itu. Siapa? Sulpian. 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 Karena saya kebetulan kiper tengah dulu saya. Kiper semua. Kiper SMA dia pulang keras Satu kali split tak bangun-bangun. Main di kelemahan aku belum selalu. Jadi kiper yang sudah dapat tuh Sulpian. Jadi Halo Sulpian. lanjut ke pertanyaan ke. Nah, pertanyaan terakhirku dari saya toh. Dari saya ini pertanyaan terakhirnya. Ini kayak rencana kedepannya dari seorang Aldi Conen, apakah tetap mau memfokuskan diri di futsal profesionalnya atau kayak ada cita-cita lainnya yang kayak mau dibangun begitu? Kalau sekarang masih mau terus main futsal toh sampai bisa tercapai tujuanku untuk bermain di liga. Ya, itu Kalaupun cita-cita. kalaupun tidak tercapai rezeki main di sana, fokus nih cari pekerjaan yang lain. Toh. Kalau tidak tercapai alhamdulillah nah Iya. bisa main di liga. Hobi tuh. Tapi ada nih ancang-ancangnya untuk di mana nanti ke depannya kalau misalkan kemungkinan terburuknya tidak tercapai, Ada di mana bisa mungkin disebutkan Kak? cari kerjaan toh. Ya, Iya, cari kerjaan saja. Di mana-mana di Ya, Mana diterima. Penting apalagi kayak Ya, masalah ini penting, nama. penting, halal. Juga masalah nama tuh bisa bilang kayak bilang di skala par pasti gitu bilang Aldi begitu. Kalau perekrutan ini nanti langsung terbuat, cuma ini dia kasih lolos nih terus. Tidak pegang orang dalam gitu. Jadi pertanyaan terakhirnya Kanda bagaimana? Jadi pertanyaan terakhir itu selama menjadi pemain futsal profesional tuh, apakah pernah ada cibiran dari orang-orang tuh yang menganggap bahwa pemain futsal itu tidak terlalu bagaimana sekali masa depannya, terus bagaimana kita menanggapi itu? Kayak Cibiran-cibiran head comment begitu, netizen tuh. Juga kayak bilang misalnya di lapangan tuh kayak bilang mau boros sekali. Itu, atau sudah betul dia baru tumpu sekali. Kalau yang begitu kembali ke diri masing-masing Ya. nih. Bagaimana cara menanggapinya? Kalau saya tanggap yang begitu, dengar saya tuh Ya. kasih masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Penting ada lewat tuh. Penting ada lewat. Anggap saja angin lah lewat Ya. toh. Jangan disimpan di hati, Jangan disimpan. siapa tahu masuk telinga kiri, masuk di Orang hati. yang paling sukses saja itu masih banyak itu Iya. haters-hatersnya begitu, orang yang tidak suka, apalagi cuma orang yang baru mau naik. Iya, betul.
Karena kalau netizen mau didengar Nggak maju bisa. gitu. Nggak bisa. Di situ-situ jadi kalau netizen mau didengar, stay di situ jadi nggak bisa. Ya, mungkin bisa. Ya, jadi saya tuh ini ada satu pertanyaan terkhusus untuk Aldi sebelum kita kasih challenge. Nanti ada challenge tak sama Aldi, challenge tak seperti apa nanti. Pi. Terus ini pertanyaan terakhir kayak terkhusus tuh kayak pesan-pesannya untuk pemain-pemain futsal yang ada di kota Parepare. Kota tersendiri tuh kayak pesan-pesannya bagaimana untuk para pemain futsalnya kota Parepare atau kayak yang baru mau merintis kayak di dunia futsal gitu. Untuk para pemain futsal di Kota Parepare sama khususnya untuk pemain muda, kalau betul-betul bakat tak mau bermain futsal, tekuni, toh ikuti juga apa kata hakim. Kalau hati tak bilang futsal, tekuni saja toh. Jangan setengah-setengah, Jangan dengar orang lain. Sama dengar juga orang tuanya, itu yang paling penting. Itu apa? Harus ada restu Lebih juga. bagus juga kalau ada restu dari orang Ya, tua. betul. Kalau gue yang futsal Iya. sama untuk pemain muda toh. Nah, untuk kayak baru mau merintis cerita di dunia futsal. Lebih sering misalnya kerja keras dari sekarang supaya nanti kedepannya bisa hadapi toh rintangan-rintangan yang lebih parah dari yang baru mau hadapi, supaya bisa bersaing nanti sama anak-anak di Makassar atau di manakah di seluruh Pokoknya seluruh Indonesia lah. Indonesia toh. Kayak ada juga penerusnya Aldi kayak yang bisa banggakan kota Aldi Parepare Junior, tuh. Aldi Junior. Iya, yang bisa banggakan ceritanya tuh. Jadi langsung saja tuh mungkin ini kayak talk show singkat tak sama Aldi. Sebelum kita akhiri ada challenge tak sama Aldi. Challenge tak itu apa? Kayak bikin instastory lagi. Instastory di akunnya Aldi, foto top up Foto terjelek. muka paling jeleknya terus upload nanti pakai hashtag challenge Pasko Project terus IG-nya IG-nya Pasko Project gimana? Terima? Jadi langsung saja kita mau suruh Aldi itu bikin challenge-nya. Jadi langsung nih post. Kamu saja nak, kamu saja. Iya. Sendiri. Paling jelek muka Apa paling dia jelek. tahu? Iya, muka paling jelek. Kelasin nak. Kumu saja. Gimana kan jelek-jelek? Bukan paling jelek kalau darah bikin. Iya, iya saja atur. Ya malah itu. Ya. Yang benar-benar Iya, iya. mau bagaimana Upload foto saja, postnya saja. malu kan yang belakang. Nyanyi. Sembunyi guys. Bunyi guys. Sembunyi guys. Dah. Bukan challenge kalau disembunyikan. Oh iya. Bukan challenge kalau disembunyikan. Sorry. Saya guys. Paling jelek Mina. Itu mudah sekali ini Pak. Ya. Thank you dulu. Balas sih, aduh nanti ini. Wah. Bila sih nanti Enggak, aku aku ini ini. saya. Oh ini astaga. Thank you. Apa? Pas Belum bisa rollback. Save dulu ini toh. Nggak Ji, biar kapan dari fallback? Nanti pi. Nanti, Pi. Nih, tak. Fokus enggak? Oke. Ya. Udah gitu. Nanti itu tak. Oke, jadi kita sudah bikin challenge sama Aldi. Jadi mungkin cukup itu sudah nih challenge dari Iya, Aldi. Jadi sebelum kita akhiri kami ada sedikit Kita berikan hadiah. ada hadiah Atas keberaniannya untuk mengikuti challenge kita. Ya, sama hadiah dari kami Pasko Project. dari Pasko Project untuk Aldi. Ada hadiah. Nah, ada yang gitu. Semoga kayak bilang bisa kenal toh. Seberapa ji ini? Iya. Tapi semoga bisa lah jadi kenal-kenalan. Tuh. Nah, Ada. bukti bahwa Wih. dari teman-teman Pasko Project untuk Aldi Choneng.
Jadi Betul, makasih. jadi mungkin cukup sekian talkshow kami sama Aldi. Oke, ini Aldi kayak menginspirasi di dunia olahraga kok di Kota Parepare. Kayak banyak kisah-kisah inspiratifnya, banyak kayak pesan-pesannya untuk teman-teman. Memotivasi para pemain muda Pak. Ya, teman-teman futsal Parepare. Jadi mungkin cukup sekian video dari kami. Jangan lupa di like, Komen. dan di Subscribe. Oke. Jadi tak bye.